Hai Sobat Sehat, ketemu lagi dengan saya Yusi Mulyawati di Info Seketan, informasi seputar kesehatan. Nah, untuk kali ini kita akan berbicara tentang PA, yaitu patologi anatomi. Nah, di sini sudah ada Dr. Asih Ambarsari, SPPA. Baik dok, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Yusi. Oke, Bu Yusi baik? Alhamdulillah dok, baik. Oke dok, di masyarakat pada umumnya ya dok ya, ataupun sobat sehat semua di sini pasti masih jarang atau tidak begitu mengenal tentang PA ya, patologi anatomi. Nah, sebenarnya apa sih dok patologi anatomi itu? Ya Bu Yusi, patologi anatomi itu adalah serangkaian pemeriksaan untuk penegakan diagnosis pasti. Dari mulai pengambilan spesimen ya, kemudian pengelolaan spesimen, kemudian sampai interpretasi hasil, bahkan bisa dilakukan pemeriksaan lanjutan seperti patologi molekuler ataupun imunohistokimia. Pemeriksaan patologi anatomi sendiri berbasis atau berdasarkan morfologi atau bentukan sel dan jaringan. Gitu. Nah, untuk berarti kelanjutan dari suatu penyakit mungkin ya dok ya, seperti itu? Ya, bisa dikatakan untuk penegakan diagnosis, bahkan untuk sampai prognosis. Untuk jenis-jenis pemeriksaannya sendiri itu ada apa aja sih dok di PA itu gitu? Untuk pemeriksaan patologi anatomi sendiri banyak ya Bu Yusi, jenis-jenisnya mulai dari yang namanya pemeriksaan histopatologi. Histopatologi ini berasal dari jaringan yang berasal dari jaringan, kemudian untuk penegakan diagnosis juga ya. Kemudian ada sitopatologi, ini sampelnya atau yang kita periksakan adalah berupa cairan ya, sampel-sampel dari cairan seperti cairan dari paru-paru, cairan dari perut ya, kemudian pap smear termasuk dalam kategori pemeriksaan sitopatologi. Tujuannya untuk screening dan penegakan diagnosis juga. Kemudian ada pemeriksaan histokimia ya, ini pengecatan khusus. Kemudian ada pemeriksaan biopsi aspirasi jarum halus ya. Ini pemeriksaannya kita lakukan dengan cara aspirasi dari benjolan di permukaan tubuh ya, ataupun benjolan yang ada di organ dalam. Kemudian ada juga pemeriksaan imunohistokimia ya, yang sedang berkembang saat ini ya. Ini pemeriksaan berupa yang berdasarkan antigen dan antibodi. Nah, untuk jenis penyakit yang berhubungan sama PA ya dok ya, atau keluhan-keluhan apa saja sih diantaranya gitu dok? Bisa mungkin lebih dokter jelaskan gitu seperti apa? Soalnya kan kalau untuk layanan PA sendiri tidak bisa langsung tadi kan ya, jadi biar sobat sehat lebih paham nih gitu. Jadi gimana nih dok untuk penyakitnya apa aja sih gitu? Jadi begini Bu Yusi, untuk pelayanan patologi anatomi kita memeriksakan sampel ya, tadi saya jelaskan memeriksakan sampel. Nah, sobat sehat bila mengeluhkan ada benjolan ya, benjolan misalnya ya, benjolan di seluruh tubuh yang dirasa mengganggu ya, kemudian ada keluhan suara serak misalnya ya, diikuti dengan mimisan, telinga berdenging, bahkan diikuti dengan benjolan di leher yang banyak ya, atau keluhan sesak nafas dan batuk-batuk lama, kemudian ada keluhan asitesia atau cairan di dalam rongga perut ya, atau juga buang air besar dan buang air kecil yang sulit, bahkan sampai berdarah, kemudian perdarahan jalan lahir, ataupun kelainan yang kita rasa ada keluhan di tulang gitu, bisa langsung diperiksakan ke poliklinik yang ada di RSUD Cideres tentunya ya gitu. Terus selain itu kita juga
juga menekankan untuk pemeriksaan pap smear ya Bu Yusi, karena kan pada wanita yang sudah menikah sebaiknya sih pap smear itu bisa kita berikan pelayanan juga di RSUD Cideres ya, gitu. seperti itu ya. Ya, ini untuk penegakan diagnosis dan screening awal penting dilakukan untuk sobat sehat melakukan pemeriksaan secara awal ya, gitu. Kalau pap smear sendiri tuh untuk pemeriksaan cek gejala apa dok? Kanker. Screening awal ya, screening awal apakah memang dia infeksi ya, kita bisa lihat secara morfologi selnya arahnya bisa infeksi, kemudian apakah memang dia ada ke arah keganasan, itu bisa kita lakukan screening awal dari pap smear ya, gitu. Yang berhubungan dengan kandungan ya Pak? Iya, berhubungan Oke, dengan kandungan. baik, berarti tadi kalau memang sobat sehat ada keluhan kayak benjolan, berarti larinya ke poli bedah dulu gitu ya, yang berhubungan dengan benjolan. Iya, diperiksakan Bu Yusi, jangan lari. Oh iya, iya betul diperiksakan ke poli bedah dulu gitu ya. Terus Iya. kalau untuk tadi ada keluhan untuk laki-laki nih susah kencing atau Iya. apa, berarti larinya ke lari lagi ya. Tadi diperiksakannya Iya. ke poli urologi Iya, seperti itu ya. betul. Terus kalau ada perdarahan pervaginam Iya. itu ke poli obgyn gitu ya dok Iya, ya. poli obgyn. Berarti kalau untuk PA berdasarkan hasil dari poli-poli itu baru sampel-sampelnya dikirim ke Iya. lab PA gitu ya Ya, dok ya. apabila Tidak bisa dokter langsung. klinisnya memerlukan penegakan diagnosis lebih lanjut, biasanya di sampel cairan atau jaringan dikirim setelah dilakukan tindakan operasi, misalnya dari klinis ke PA gitu, untuk diperiksakan secara mikroskopis dan diagnosisnya tegak ya gitu. Ya, seperti itu ya dok. Ya. Oke, baik, sobat sehat, tadi sudah didengarkan penjelasan dari dokter Asih terkait PA nih ya. Ya. Nah untuk penekanan ya, maksudnya supaya sobat sehat lebih ngeh atau lebih sadar gitu ya, lebih aware terhadap Ya. keluhan-keluhan tersebut nih dok ya. Nih mungkin ada wejangan-wejangan nih dari dokter, jadi kalau ada apa-apa segera nih ke Rumah Sakit Umum Daerah Cideres gitu. Tadi yang seperti apa dok? Tadi pas kalau ada keluhan seperti apa gitu, tadi bisa mungkin diulang lagi dok gitu. Iya sobat sehat, jadi jangan pernah takut untuk memeriksakan semua yang kita rasakan, semua yang kita keluhkan ke Poliklinik RSUD Cideres tentunya ya Bu Yusi ya, gitu. Terutama yang tadi saya sebutkan, ada benjolan yang tumbuh abnormal, yang tidak normal ya, yang kita rasa tidak normal, kemudian ada misalnya suara serak, kemudian mimisan ya, kemudian ada sesak nafas, batuk-batuk, kelamai, kemudian juga ada cairan di perut atau yang kita sebut biasanya asites ya gitu ya. Kemudian keluhan yang tadi yang perdarahan jalan lahir, buang air besar dan buang air kecil yang mengalami kelainan misalnya perdarahan atau sulit gitu, itu segera diperiksakan ke RSUD Cideres tentunya. Siap. Segera ke Rumah Sakit Umum Daerah Cideres, karena kalau di Rumah Sakit Umum Daerah Cideres setelah diperiksa kita nggak kemana-mana lagi ya, karena Ya, tadi betul. ada lab PA-nya Iya, tersendiri. langsung kita Oke. periksakan. Oke, baik. Itu aja mungkin sobat sehat penjelasan dari seputar tentang PA. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan boleh diketik di kolom komentar ya. Nah, jangan lupa juga untuk subscribe, like, and comment di situ supaya sobat sehat tidak ketinggalan informasi-informasi seputar kesehatan dari RSUD Cideres tentunya. Terima kasih.